Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama PR Ilahi nih. Nah, seperti biasa ya, kita di sini bakal belajar bareng-bareng nih soal-soal TIU buat latihan tes CPNS. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan ya soal-soal dan pembahasan yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa berdoa dulu nih, biar kita dipermudah untuk memahami soal-soal yang ada. Oke, kalau udah berdoa, langsung aja kita ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada akar dari 5.100 tambah 502. Oke, di sini bisa kita operasiin dulu. Akar 5.100 tambah 525. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa sih hasilnya? 5.625. Oke, kita udah dapet nih nilainya seperti ini. Kira-kira kalau di soal misal nanti tes CPNS ada soal seperti ini, apakah kita harus sih ngitungnya itu benar-benar sampai rinci? Ternyata enggak loh teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kan kalau akar seperti ini berarti artinya 5625 itu dihasilkan dari suatu angka nih yang dikuadratkan. Misal A kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini digit yang terakhir itu 5. Nah, kira-kira angka berapa aja sih yang kalau dikuadratin itu belakangnya 5? Oke, di sini udah ada nih pilihannya 6, 4, 0, 7, 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kalau angka digit terakhirnya itu 5, maka otomatis nilai A ini digit terakhirnya juga berapa? Juga 5, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Oke, gampang banget ya. Jadi ingat ya teman-teman semua, kalau ada soal akar seperti ini, kita nggak harus loh nyari itu angkanya kira-kira berapa sih, harus rinci banget sampai koma-komanya itu nggak perlu. Yang penting yang perlu kita perhatikan, yang utamanya adalah si digit terakhir di sini teman-teman. Nah, jadi di digit terakhir ini menentukan kira-kira bilangan berapa sih yang kalau dikuadratkan hasilnya bilangan ini. Oke, mudah sekali ya. Yuk, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Di sini ada 1,036, terus ada garis tegak 0,04. Nah, buat kalian yang masih bingung kalau ada tanda seperti ini artinya apa? Artinya 1,036 kita bagi dengan 0,04. Nah, kalau udah seperti ini gimana nih kira-kira ngitungnya biar kita nggak ribet sama si koma di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini komanya kalau dari jarak biar keluar dia 1, 2, 3 ngelewatin 3 digit angka. Nah, biar si komanya hilang tadi kan ngelewatin 3 digit ya. Kita kali dengan 1000. Oke, yang di atas dikaliin 1000, berarti otomatis yang di bawah harus dikali 1000 loh teman-teman, jangan lupa ya. Kenapa harus kita kali 1000? Karena kalau kita ngaliinnya yang atas 1000, yang bawah tidak 1000, nanti tidak dikali dengan nilai 1. Karena kan kalau 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Jadi ini kita mengalihkan dengan suatu bilangan tetapi tidak mengubah bilangan aslinya. Karena kalau kita bukan bilangan ya, mengubah nilai di sini, nanti kita bisa aja melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Di sini 1,036 dikali 1000, berarti si komanya mundur 3. 1, 2, 3. Berarti di sini 1036. Oke, selanjutnya yang bawah nih. 1, 2. Loh, kok udah habis ya, udah sampai belakang. Berarti untuk mencapai 3-nya kita tambahin 01, 3. Berarti yang bawah 40. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. 1036 dibagi 40 nih. Kira-kira berapa? Oke, kalau kita lihat di sini 1036 dibagi 40. Mungkin nggak sih pilihan yang E? Ini nggak mungkin banget. Karena dia nggak sampai 100 ya. Karena 40 dikali 100 aja udah 4000. Ini juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nah, satu-satunya ada di sini nih teman-teman ya. Oke, kita bisa pakai cara seperti ini. Ini kan ada 1036, 40. Gimana sih caranya biar kita nggak usah ngitung sampai banyak banget. Kita bisa pakai 1000
dibagi 40. Terus nanti ditambah 36 dibagi 40. Gitu ya. Oke, ini tambahnya nggak usah di sini dulu, nanti bingung ya. Nah, di sini 1000 dibagi 40, kira-kira berapa nih? Nah, ini biar gampang kita coret 01, ini 01. 100 bagi 4, 25. Nah, ini udah ya, nggak ada sisa nih. Nah, berarti ini 25. 25, terus ini masih ada sisa di sini ya. 36 dibagi 40 nggak bisa. Kita tambahin 01, maka di sini 0, nah, 360 dibagi 40 berapa sih kira-kira? 9. Oke, 9 kali 40, 360 habis. Berarti hasil dari 1036 dibagi 40 adalah 25 ditambah 0,9, yaitu 25,90. Jadi jawabannya pilihan yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, untuk soal berikutnya ini soalnya gampang banget loh teman-teman. Di sini kita harusnya apa nih? Yang pertama kita teliti dalam menghitung. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Ini ada 55 plus 30 dikuadratkan. Artinya 55 plus 30 yaitu 85 kuadrat. Ya udah, tinggal kita hitungnya 85 dikali 85 nih. 5 kali 5 25, nabung 2. 8 kali 5 40, 40 tambah 2 42. Di sini 5 kali 8 40 ya. Ini 0 nabung 4. Oke, 8 kali 8 64, 64 tambah 4 68. Nah, tinggal kita jumlah ini. 5 2 4 tambah 8 12, nabung 1 7. Gampang banget kan jawabannya? Pilihan yang C. Oke, ini gampang banget ya. Jadi di sini benar-benar kita yang diutamakan benar-benar apa ya namanya ya? Kita harus teliti nih ngitungnya. Jadi nggak boleh ada yang miss dikit. Misalnya ini kita salah nolnya di sini aja itu udah parah banget ya. Itu nanti bisa bikin jawaban kita nggak sesuai sama yang dipilihan. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. 28 adalah berapa persen dari 70? Nah, ini teman-teman bisa banget ngerjain pakai cara manual, tapi aku bakal ngasih kalian cara cepet di sini. Gimana sih cara bisa tahu 28 itu kira-kira berapa persen dari 70? Ini gampang banget. 28 kita kaliin sama 100. Nah, dibagi 70. Berapa nih? 2800 dibagi 70. Ini 0 kita coret, kita coret. 280 bagi 7. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Nah, buat kalian yang masih bingung ya, kok bisa sih jadi kayak gini? Oke, semisal kita mau nyari A persen per 100% dikali B itu hasilnya C. Maka si A ini bisa kita dapetin dari C dikali 100 dibagi B gitu. Nah ini ya, jadi A persen dibagi 100%, ini persennya kita coret aja, dikali B sama dengan C. Jadi ibaratnya kayak 30% dari B sama dengan C. Nah, persenannya itu berapa atau A-nya yaitu didapat dari C kali 100 dibagi B. Jadi kalau ada 28 berapa persen dari 70? Berarti tinggal 28 kali 100 dibagi 70. Nah, buat contoh lain nih. Misal berapa kira-kira ya? Oke, 20 itu berapa persen dari 100? Itu gampang banget. 20 berapa persen dari 100? Nah, tinggal 20 kali 100 dibagi 100. Jawabannya 20%. Oke, contoh lain ya. Mungkin ini kalau 100 terlalu mudah. Bisa kita pakai 10 berapa persen sih dari misal berapa nih kira-kira 300. Gampang banget. Berarti 10 kali 100 ya. Berarti 1000 dibagi 300 nih. Coret-coret. 100 dibagi 30. 3,333%. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masih dalam ranah
persentase nih, tapi ini agak beda soalnya dari yang tadi. Di sini berapakah 33% dari 163? Oke, ini soalnya cukup mudah ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa banget ngerjain ini secara manual, tapi karena di soal nanti atau mungkin nanti pas tes CPNS kita punya waktunya sedikit. Jadi kita harus pakai cara yang paling efektif dan efisien ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat 33% dari 163. Otomatis kan nanti 33 per 100% dikali 163. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, teman-teman bisa cermati di sini ada angka 3, ini 3. Digit terakhirnya dia sama-sama 3. Nah, berarti kalau yang belakang ini pertama 3, terus kedua 3, maka ketika dikalikan hasil akhirnya adalah 9. Maka di pilihan jawaban ini yang belakangnya bukan 9 itu pasti bukan jawabannya. Nah, jadi B, C, D itu salah ya teman-teman ya. Oke, kita punya dua pilihan nih antara A dan E. Nah, ini gampang banget. Yang A 53,79, yang E 5.379. Nah, di sini kan yang ditanyain 33% ya. Kalau seandainya 100%-nya aja 163, maka kalau cuma 33% nggak mungkin dong dia di atas 163. Maka jawabannya itu udah pasti banget yang A. Nah, gampang banget kan? Jadi di sini harus benar-benar difahami ya gimana sih trik-triknya kita bisa ngerjain soal-soal numerik ini secara cepat. Oke, diinget-inget ya. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya nih. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Teman-teman bisa lihat di sini untuk pilihan jawabannya itu berupa angka-angka tanpa ada tanda persen. Nah, di sini petunjuknya apa sih? Jadi kalau teman-teman punya 100% itu bisa biasanya ditulis dengan 1. Nah, kalau 50% itu biasanya ditulis dengan 0,5. Oke, di sini bisa kelihatan banget nih jawabannya kira-kira apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau 100% aja 1, nah di sini 6/7 dari 87,5%. 6/7 kan nggak ada 1. Berarti ini pasti kurang dari 87,5%. Pasti dia di bawah 1 dong. Dan satu-satunya jawaban yang kurang dari 1 itu pilihan yang E, teman-teman. Nah, ingat ya, kalau ada soal kayak gini nggak usah pusing dulu, dipahami aja bener-bener soalnya tuh maunya kita gimana sih. Jadi jangan sampai kita kebawa mikir dulu nih, soalnya rumit banget, ada persentase, ada pecahan juga, terus juga jawabannya kok nggak ada persennya, nggak usah dihiraukan. Jadi diingat ya, 100% itu 1. Nah, ini 6/7 dari 87,5%. Otomatis dia nggak sampai 87,5%. Maka otomatis dia juga nggak akan sampai di atas 1, teman-teman. Untuk pilihan yang lainnya kan di atas 1 nih. Berarti salah. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Oke, kali ini bukan soal persentase lagi nih. Di sini ada soal dalam akar terus ada dalam kurungnya kuadrat. Nah, ini langsung aja kita hitung. Akar dari 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat berapa nih kira-kira? Oke, jadi 6 kuadrat atau 6 dikali 6 sama dengan berapa? 36. Buat kalian yang udah bisa ngafalin ini dari luar kepala, ini pasti ngebantu banget. Dan buat kalian yang belum hafal, tetap latihan ya buat ngafalin kira-kira berapa sih hasil kuadrat dari suatu angka tertentu. Oke, kita lanjut. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, di sini 36 tambah 64. Hasilnya akar dari 100. Oke, akar 100 berapa sih? Jawabannya 10. Jadi yang C ya. Nah, nggak kerasa nih udah habis soal untuk latihan di video ini. Gimana?
Ada yang masih merasa kesulitan nggak nih? Buat kalian yang masih ngerasa kesulitan, boleh banget tulis aja komentar di bawah kesulitannya seperti apa dan mungkin kekurangan di pembahasan ini tuh apa aja sih yang mungkin belum sesuai sama ekspektasi kalian. Mungkin kalian pengen banget nih mungkin dikasih kisi-kisi atau mungkin caranya itu mau banget yang lebih cepat, mungkin yang bisa dikerjain kurang dari 1 menit gitu ya. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan sama video-video yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Buat kalian yang ngerasa kebantu banget, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian biar bisa lolos di tes bareng-bareng. Jangan lupa untuk tetap semangat, belajar, dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.